Baik, selamat pagi para siswa sekalian. Pada hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua. Pada hari ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Ya, seperti kalian pernah pelajari di kelas 7, itu juga ada materi yang mempelajari tentang perangkat keras komputer. Nah, apa itu perangkat keras komputer? Namun sebelumnya kita harus tahu dulu, kenapa sih kita mempelajari tentang perangkat keras komputer? Pertama, tujuannya adalah siswa mengerti dan memahami perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat untuk menyimpan data. Jadi siswa tidak hanya sekedar tahu menggunakan komputer, tetapi di balik itu, siswa juga paham perangkat keras apa saja yang dapat digunakan untuk menjalankan proses pada komputer. Nah, apa itu perangkat keras komputer? Nah, perangkat keras atau yang disebut dengan hardware itu adalah semua bagian fisik komputer yang dapat kita sentuh, kita pegang, dan kita lihat dengan mata langsung. Nah, itu yang disebut dengan hardware. Apa bedanya dengan software? Software itu biasa disebut dengan perangkat lunak. Itu hanya merupakan instruksi untuk menjalankan perangkat keras tersebut. Ya, jadi tidak ada perangkat keras. Maksudnya jika ada perangkat keras, untuk menjalankan perangkat keras itu atau untuk memerintah supaya perangkat keras itu berfungsi, harus ada instruksi, dan instruksi-instruksi itu dalam bentuk perintah atau kode program. Nah, itu yang disebut dengan software atau perangkat lunak. Nah, pengenalan hardware komputer secara ringkas pada sistem komputer terdiri atas 5 bagian utama. Pertama, perangkat keras unit pemroses atau yang disebut dengan CPU. Kemudian yang kedua, perangkat keras penyimpanan atau sering disebut dengan memori, terdiri dari RAM dan ROM. Kemudian perangkat keras input atau perangkat masukan. Dan berikutnya adalah perangkat output atau perangkat keluaran. Dan tidak kalah penting merupakan perangkat tambahan atau yang disebut dengan periferal. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di bagian berikut ini. Pertama, perangkat input pada komputer. Perangkat input itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan perintah atau sintaks atau instruksi ke dalam komputer. Apa contohnya? Nah, kalian mungkin sudah melihat bahkan menggunakan. Pertama adalah mouse. Nah, ini bentuk mouse. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan keyboard atau papan ketik. Nah, keyboard itu juga banyak jenisnya, tapi yang biasa digunakan saat ini keyboard jenis QWERTY. Nah, kemudian ada yang disebut dengan scanner. Scanner itu alat pemindah objek dari bentuk monolog atau dari bentuk ke dalam bentuk digital, ya. Jadi dia bisa merubah gambar yang tadinya gambar mati, namun kita bisa olah kembali dalam bentuk aplikasi lain dengan menggunakan bantuan dari scanner. Kemudian ada yang disebut dengan barcode reader. Ya, kalau kalian biasa ke supermarket atau ke swalayan, di sana kalian bisa menemukan barcode reader itu, yaitu alat untuk mengecek misalnya harga dari satu barang itu berapa sih, dengan cukup dengan mendekatkan ke alat tersebut. Nah, ini contoh barcode reader. Nah, selain itu ada perangkat pemroses. Jelas sekali perangkat pemroses. Fungsinya jelas untuk memproses semua data yang masuk ke dalam komputer, diolah sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi. Apa saja sih yang termasuk dalam perangkat pemroses ini? Pertama, prosesor. Prosesor ini
merupakan pengendali utama pada sebuah komputer. Makanya orang sering menyebutnya adalah otak dari sebuah perangkat keras komputer, yaitu perangkat yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor ini pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Nah, kalau seandainya kita bertatap muka, nah biasanya saya menunjukkan ini loh yang namanya alat pemroses. Padahal otaknya itu kecil saja. Nah, ini contoh prosesor dari AMD. AMD itu nama perusahaannya. Kemudian ada dari Intel Pentium. Kemudian ada motherboard atau papan induk. Nah, ini sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Ya, jadi apapun perangkat yang ada dalam komputer, semuanya akan diletakkan pada papan induk ini atau yang sering kita sebut dengan motherboard. Nah, ini contoh motherboard. Kemudian RAM atau yang sering disebut dengan Random Access Memory adalah memori utama dalam PC, digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data diminta oleh prosesor. Kenapa disebut dengan menyimpan data sementara? Karena selama proses komputer itu masih hidup dan masih ada arus listrik, nah selama itu pula memori itu RAM ini bisa menyimpan data kita. Ya, contohnya ketika kalian mengetik, kalian sebaiknya harus menyimpan terus apa yang kalian ketik. Sehingga ketika kalian menyimpan, tiba-tiba listrik mati, nah data kita aman. Karena tadi, data kita selama kita tidak memilih save, itu akan disimpan pada RAM. Nah, ketika listrik mati dan kita tidak memilih save, maka data kita juga akan ikut hilang. Nah, itu maksudnya penyimpanan sementara atau yang disebut dengan volatile, ya, dalam bahasa komputernya namanya volatile. Nah, ini contoh RAM. Ada merek Kingston, Aspiro, dan banyak sekali, VisiPro, dan banyak sekali jenis yang terbaru, ya. Kemudian ada video graphic array atau yang disebut dengan VGA card. Alat ini berfungsi untuk mengirimkan data visual ke monitor sehingga dilihat oleh pengguna. Nah, fungsi utama sebenarnya VGA card ini adalah mampu memberikan visual yang sangat jernih atau sangat rapat dalam hal menampilkan sebuah visualisasi pada monitor, sehingga keberadaan VGA ini ketika kalian bermain game, misalnya gamenya itu tidak akan pecah atau akan lambat, nah ini didukung yang dinamakan dengan video graphic array card atau yang kalian sebut dengan VGA card. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya adalah floppy disk. Nah, floppy disk ini dulu ketika belum ada yang namanya CD-ROM atau DVD-ROM, floppy disk ini dipakai untuk membaca disket, tapi tidak perlu kita bahas di sini karena memang sudah hampir tidak pernah digunakan lagi. Nah, yang berikutnya adalah CD-ROM atau DVD-ROM, DVD drive. Nah, ini gunanya adalah untuk membaca CD atau DVD dari sebuah compact disk. Nah, dulu sebelum kita mengenal flash disk, media ini paling sering digunakan karena dia sangat diandalkan dalam menyimpan data. Bahkan beberapa lagu bisa disimpan pada CD-ROM atau DVD-ROM. Nah, ini contohnya. Nah, ini DVD-ROM, ini bukan CD tapi DVD, yaitu alat untuk membaca CD, namanya CD-ROM. Kalau membaca DVD namanya DVD-ROM. Tapi sejauh yang kita temui dalam beberapa tahun terakhir ini, keberadaan alat ini pun sudah mulai tidak digunakan karena orang lebih menggunakan yang namanya port USB untuk tempat mencolok flash disk misalnya sebagai tempat menyimpan data ataupun hard disk eksternal. Nah, ini juga. Kemudian network adapter. Network adapter ini atau disebut dengan kartu jaringan. Nah, ini digunakan untuk menyambungkan kabel data antar komputer dalam jaringan LAN.
Nah, kalau kalian nanti misalnya bertatap muka dan ke lab, nah kita bisa temukan di lab itu seperti apa sih network adapter ini. Nah, network adapter itu sendiri kalau masih menggunakan jaringan LAN atau jaringan menggunakan kabel, maka ini yang digunakan. Karena memang sekarang ini banyak sekali untuk jalur penggunaan internet ini sering menggunakan yang dinamakan Wi-Fi atau wireless fidelity, yaitu bagaimana orang menghubungkan internet tanpa menggunakan kabel lagi ya. Seperti mungkin yang kita gunakan saat ini. Kalian menggunakan HP tapi tidak disambungkan dengan sebuah kabel. Nah, itu namanya Wi-Fi atau tanpa kabel. Kemudian ada sound card atau speaker. Nah, sound card ini media tambahan di perangkat komputer. Ketika kita misalnya mau mendengarkan lagu, mau merekam lagu, itu ada colokan input untuk speaker dan ada colokan untuk port mikrofon. Sehingga ketika kita mau merekam lagu, ada yang disebut dengan sound card ini supaya suara kita bisa jernih terekam ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah power supply. Nah, power supply ini merupakan perangkat penting untuk menyalurkan arus listrik ke dalam komputer. Tanpa perangkat ini, perangkat apapun yang ada dalam komputer itu tidak akan bisa digunakan karena tanpa menggunakan arus listrik. Namanya saja power supply. Adalah perangkat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik AC dan DC ke dalam komputer kita. Nah, ini contohnya. Nanti kalau bertatap muka mungkin kita bisa tunjukkan atau bahkan kita bisa pasang, karena memang ketika kita mempelajari tentang hardware, biasanya ketika kita bertatap muka itu biasanya kita langsung praktek merakit komputer ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini karena situasi seperti ini nggak apa-apa, kita hanya mempelajari konsep dan bagaimana seperti apa sih perangkat keras yang dimaksud. Oke, cukup dulu sampai di sini untuk perangkat penyimpanan atau yang disebut dengan storage. Nah, kalian bisa baca nanti dari materi yang akan saya share setelah ini ya. Jadi silahkan kalian baca di situ, dan kalau ada yang masih belum paham, silahkan nanti kita akan diskusi di forum Google Classroom saja. Oke, selamat pagi, salam sehat, pace ebene.